Halo Ibu Maya. Sukses ya. Terima kasih. Ini ruang terapi yang pertama. Maya ini ya, Maya? Iya. Ini apa Maya? Ini boleh duduk sini, Michael. Ini? Maya? Itu alatnya. Nah, Oke, lanjut. Ruang terapi yang kedua. Oh, ada kakakku. Nah, ini nak. Nah, ini salah satu terapisnya, Marta. Sudah dapat sertifikat dari Amerika. Ini ruangannya. Oke Bu Marta. Iya. Help yourself. Ini alkohol bukan jangan diminum ya, Pak? Iya, iya. Yang lain aja yang ini ya. Jadi dengan dimainin si Harpa itu brainwave kita berubah. Iya, iya. Ya kalau misalnya masuk ke meditasi, masuk ke gelombang theta, ya kita lebih relax. Itu ada reprogramming. Oh, berarti nggak pakai ini ya, gelombang beta yang buat hipno itu nggak ya? It's actually hypnotic. Oh. Hypnotic, ya. Nah, kemudian ini ada alat satu lagi. Ini generator. Kalau itu tadi dia bisa menerima dan mengembalikan. Kalau ini hanya mengirim. Ya, gitu. Nah ini sebetulnya kayak apotik, kayak obat racik. Jadi dia misalnya gini, untuk skin condition, untuk gatal-gatal, untuk detoksifikasi itu juga bisa detoksifikasi. Pakai frekuensi tertentu. Pakai frekuensi tertentu. Nah, kalau yang itu kita bisa menganalisa, jadi kelihatan sekali tuh nanti titik-titik meridian kita apakah balance atau tidak, kemudian apa namanya, dengan prinsip five element Chinese traditional medicine gitu. Tapi tidak dengan medicine-nya, tapi dengan frekuensi. Jadi ini ada semua frekuensinya, bunga, frekuensinya, warna. Oh iya, kalau warna ya, Ya, aura dan sebagainya itu kan akhirnya yang kesana akhirnya arahnya. Kalau aura mungkin lebih ke cakra ya. Cakra ya. Kalau ini Cuman itu warna, kan jadi bagian dari misalnya gelombang juga sebenarnya. bagian dari gelombang. Jadi luar biasa ternyata gelombang itu, Pak. Kayak misalnya gini, warna hijau itu bisa menstimulasi muscle kita dan pituitary glands kita. Oh. Jadi sangat spesifik ya, gitu Kak. Nah ini dua macam massage. Massage yang pertama menggunakan 9 essential oil. 9 esensial. Jadi gunanya antiseptik, antibakteria. Itu gradasi atau Iya. dicampur? Gradasi. Dan itu semua ditaruh di tulang belakang kita yang banyak sekali saraf-saraf. Jadi banyak sekali untuk menolong yang untuk autoimun, kemudian yang udah mau mulai kena virus dan sebagainya itu sangat-sangat menolong. Nah, 9 essential oils itu adalah sebetulnya bumbu-bumbu dapur. Jadi ada basil, ada thyme, ada oregano, gitu. Itu yang kami pakai. Kemudian di bawah sini, ini ada, ini alatnya sih alat kucing, ya, heart, Chinese heart. Tapi di sini nanti sambil tiduran itu, ketika ini dimainin, ada satu lagi. Masasnya lymphatic drainage. Jadi lymphatic drainage itu yang melakukan hanya peredaran darah ya berarti ya? Bukan. Jadi kayak bunteran-bunterannya kan dihilangin gitu. Jembatannya. Iya, nah itu biasanya lymphatic drainage itu direferensikan untuk orang-orang yang setelah operasi. Jadi mereka yang ada edema, bengkak ya, pembengkakan, pengumpulan cairan dan sebagainya itu biasanya di lymphatic drainage. Tapi sangat menolong bahkan untuk obesitas dan sebagainya itu sangat menolong. Jadi
di treatment dengan frekuensinya di situ untuk obesitas, kemudian di sini dilancarkan lagi. Ruang kumpul, Catherine. Ruang kumpul ya. Jadi ini juga salah satu keajaiban. Gedung ini ditinggalin dengan seluruh apapun yang ada di dalamnya. Gitu. Yuk kita terus sebentar. Ada TV-nya lagi. Ada, semua ada TV-nya. Jadi aku tuh tiba-tiba punya TV banyak sekali. Ini ada satu kamar yang kecil, 3 kamar yang apa namanya? Boleh bermis ya. Jadi kalau dari gereja mungkin ada tamu bisa inepin di sini. Gitu. Ada 4 kamar yang seperti ini. Bisa juga boleh dengan model airi or something gitu. Iya. Nah kalau ke bawah tuh kita nggak usah turun, di bawah tuh ada Sendal juga termasuk. enggak. Di bawah tuh ada 2 kamar staff sama ada tempat genset lah. Jadi ini semua tadinya pintu-pintu tuh apa jendela-jendela tuh semua ketutup. Nah sekarang mulai aku buka-bukain Iya, supaya biar ada ada cahaya. sirkulasi. Ini loft style. Jadi bednya di atas deh. Itu ya. Kayak townhouse-an. Akan bersaat teduh sejenak sebelum memulai ibadah. Kita silakan berdoa. Amin. Mari berhidung bersama. Saya kira lagunya kita kenal ya. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya budi kudus ciptaan baru Roh Kudus. Segala kehidupan yang kami punya adalah milik-Mu ya Bapa. Adalah sang pemelihara kami. Selamatan kami hanya dalam-Mu ya Kristus. Sang Juru Selamat kami. Penghiburan dan pertolongan datang dari-Mu ya Roh Suci. Hangatkanlah selalu jiwa kami ya Rabbi. Dalam kemurahan Tuhan kami bersama-sama dengan keluarga Kamaya di tempat ini. Kami ingin merasakan dan meresapi anugerah Tuhan. Kami mau mensyukuri gedung ini, tempat ini. Kami mau mendasarkannya dengan firman Tuhan. Karena kami yakin segala yang kami punya adalah sesungguhnya kepunyaan Tuhan sendiri. Maka dari itu, kami ingin undang Engkau ya Tuhan untuk berfirman pada kami. Kami mau Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan cacat dan celah ini, penuh dengan kelemahan, supaya Engkau boleh melayakkannya menyampaikan firman Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita sebenarnya untuk bisa menjadikan tempat ini menjadi berkat. Karena tempat ini berasal dari Tuhan, biarlah tempat ini juga bisa memasmurkan nama Tuhan. Biarkan tempat ini berharga bagi manusia. Dan tadi saya tertarik sekali dengan pemahaman tentang kuantum, lalu pemahaman tentang frekuensi. Sedangkan saya sendiri dari cerita Kamaya menggunakan, kami melakukan riset di rumah. Istri saya juga bikin satu permainan musik sederhana dengan piano seadanya begitu ya, Twinkle Twinkle Little Star begitu ya, di aransemen sendiri lalu direkam, diputar berulang-ulang, dan itu sudah 7 tahun dari anak saya bayi sampai anak saya umur 7 tahun. Kalau nggak salah ini ya 74 apa ya ini ya, frekuensinya. Sampai saya punya listnya di 741 Hz. 741 Hz kami putar tiap malam, dan rupanya itu menolong kami bisa tidur dengan lebih berkualitas. Sehingga ketika tadi cerita tentang frekuensi, wah langsung berbinar-binar. Mungkin bisa praktek nanti. Bisa praktek.
bisa diteliti bagaimana frekuensi itu bisa mempengaruhi sikap emosi mereka termasuk pengenalan mereka terhadap lingkungan. Nah, itu merupakan sebuah ketertarikan tersendiri, apalagi berkaitan dengan kuantum. Tadi Kak Maya tentang tembok Jericho yang dikelilingi 13 kali kalau nggak salah ya. 6 hari pertama sekali-sekali, 7 hari terakhir 7 kali. Jadi 6 tambah 7 13, atau makna 13 juga saya nggak ngerti, atau mungkin memang pas sekali frekuensinya. Ada begitu banyak teori dan itu menyenangkan sekali. Dan kalaupun itu nanti dikembangkan oleh Kak Maya dan tempat ini bisa menolong begitu banyak orang melalui frekuensi terapi, jadi terapi frekuensi, saya kira itu akan menjadi sesuatu berkat yang luar biasa. Nah, tadi Kak Maya menyinggung soal tembok Jericho adalah bagian dari pemenuhan ayat yang ke-9. Jadi percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi ketika bersyukur, ketika kita berkarya, kita menemukan berkat Tuhan, kita nggak boleh diem, tetapi kita harus mempercakapkannya. Kiranya banyak orang dipulihkan dan tempat ini bisa jadi kolam Bethesda tapi dengan harpa, bukan dengan air begitu ya. Kolam yang menyembuhkan dengan muksisat-muksisat seperti tarian dan musik yang Daud lantunkan. Airnya di dalam badan orangnya. Oh iya, betul. Berapa Nanti persen kita ya kita ya? 60-70%. Ya. Demikian, mari kita syukuri perbuatannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Selain kita doakan rumah, ada yang mau kita doakan? Andre. Mau kerja di Ubud, tanggal 6 berangkat. Maksudnya mau mulai kuliah S1. S1? Kapan, Mas? Nggak tahu, November kan? Nggak tahu. Ya. Nanti kalau sudah mulai buka baru terbang ke sana. Oke. Ya. Terus dari semua program-programnya sampai SDM-nya juga, terus Ya, agar keluarga semua sehat. Rencana-rencananya aja Pak. Oke. mau mulai bisnis ya. Iya. Itu Syafi'i. Betul saja, itu siapa? Sapam. Ditanyain mau Mau didoakan apa? Keluarga Pak. Supaya sakit perutnya sembuh. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, tumpahkanlah tanganmu kepada rumah ini, gedung ini. Engkau yang memberi dan biarlah Engkau yang bertakhta di atas gedung ini, di dalam gedung ini. Supaya gedung ini dijauhkan dari segala yang jahat, supaya gedung ini boleh menjadi berkat. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar gedung ini semakin disempurnakan. Engkau berkati rancangan-rancangan Kak Maya untuk melengkapi gedung ini dengan kegiatan yang menjadi berkat. Kelengkapan fisik maupun sumber daya manusianya, maupun bagaimana Kak Maya meningkatkan ilmu pengetahuannya tentang frekuensi dan segala bentuk healing yang ada. Kami mau Tuhan tolong agar semua proses itu semakin mengarahkan tempat ini menjadi tempat Bethesda yang baru, tempat penyembuhan bagi banyak orang, tempat yang meneduhkan, tempat yang menenangkan. Engkau sendiri yang berkati tempat ini juga, supaya tempat ini mendatangkan berkat untuk semua orang, baik Kak Maya, baik orang-orang yang bersama dengan Kak Maya maupun orang-orang yang nanti akan datang. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menolong. Biarlah hikmat Tuhan juga berseru-seru dalam diri kami, supaya kami senantiasa melihat apa yang terbaik yang harus kami lakukan. Kami ingin juga Tuhan bersyukur untuk keluarga besar Kak Maya, keluarga kami semua, termasuk keluarga Boni. Kami bersyukur bahwa kami terus dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan kekuatan dan kesehatan, meskipun kadangkala tubuh kami rapuh. Kami ingin Tuhan berkati kami sehingga kami dijauhkan dari sakit penyakit. Di musim pandemi ini, kami ingin Engkau jauhkan kami dari COVID. Kami ingin Engkau berikan disiplin bagi kami untuk menjaga kesehatan
dari hal yang paling sederhana sampai dengan hal yang rumit sekalipun. Kami percayakan Tuhan diri kami dan keluarga kami kepada-Mu. Kami juga ingin berdoa khusus bagi Pak Sapei agar dapat Engkau berkati. Sementara ini sedang sakit perut, kami ingin Tuhan tolong agar Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Engkau berkati makanan, minuman, istirahat, dan bila ada obat-obatan, Engkau juga tuntun dan urapi obat ini menjadi alat kesembuhan bagi Pak Sapei. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi keluarga kami semua, sehingga berkat dan rezeki senantiasa Engkau limpahkan pada kami. Sehingga bukan saja kami memelihara hidup kami juga mampu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Andrea yang akan berangkat ke Bali. Engkau berkati perjalanannya, Engkau berkati segala aktivitasnya di sana. Sehatkanlah ia dan jauhkanlah dari sakit penyakit. Berikanlah ia sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Berikanlah ia segala yang diperlukan untuk menjalankan aktivitasnya. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami ingin bersyukur di masa mudanya biarlah ia juga dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga ingin berdoa bagi Austin yang akan mulai kuliah dalam waktu dekat ini. Kami ingin Tuhan tolong di masa pandemi ini dengan kuliah jarak jauh dan segala hal yang dilakukan agar penyerapan materi-materi pelajaran dapat dilakukan dengan baik. Dan lebih dari itu, biarlah kuliah ini bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi sebuah hal yang menyenangkan, sebuah hal yang mendatangkan sukacita. Berkati proses anakmu ini untuk terus bertumbuh dan bertambah dalam pengetahuan, dan bimbinglah perkuliahan ini juga menjadi bagian dari pembentukan karakter Kristus di dalam kehidupan bersama dalam komunitasnya. Kami juga ingin berdoa untuk Alex dan Kevin yang berencana menjalankan bisnis, mengelola dan memikirkan, merencanakan segala sesuatunya. Kami mau Tuhan berkati mereka dengan berkat dan rezeki, cukupkan dengan apa yang Engkau berikan kepada mereka, supaya mereka dapat mengelolanya dengan baik, bahkan mengembangkannya seperti talenta yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Mereka dapat mengembangkannya dengan baik, bukan hanya berguna bagi peningkatan kapital, tetapi juga peningkatan karakter, ketahanan hidup, dan kemandirian, serta hal-hal positif yang Tuhan inginkan melalui bisnis ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk hal-hal lain yang belum kami sampaikan. Kami ingin Tuhan berkati, Engkau tolong, masih banyak pergumulan yang kami pikirkan, yang harus kami selesaikan. Kami percaya Tuhan akan berjalan bersama kami. Meskipun kadang kami tidak melihatnya, bukan berarti Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Maka dari itu, kami ingin Engkau sucikan, kuduskan tempat ini dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah menurut kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan saudara oleh rohnya di dalam batin saudara, sehingga oleh iman saudara Kristus diam di dalam hati saudara, dan saudara berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sudah selesai, saya kembalikan. Kebetulan nggak bisa lengkap, Ibrahim ada banyak acara dan di luar juga, tapi
semoga sebagian dari kami sebagai perwakilan dari keluarga besar ini memang belum buka tempatnya, namanya aja belum ada. Tapi saya pikir ini kebetulan sudah ada beberapa orang dari lingkaran yang terdekat itu udah mulai datang untuk terapi gitu ya. Jadi sebelum berkegiatan lebih lanjut lagi, saya pikir alangkah baiknya apabila kita bersama-sama mendoakan tempat ini. Terus juga Andrea mau jalan ke Bali, jadi mungkin nanti akan ada doa-doa selanjutnya pastinya. Gitu. Terus kabelnya ditunggu kalau jadi mau praktek di sini boleh. Saya itu nggak bongkar sesuatu bisa bongkarnya, tapi masangnya susah. Oh gitu ya. Nanti saya jadi bengkel Sukarjadi dan terima bongkar nggak terima pasang. Gitu. Oke, kita ada foto bersama ya. Kita doa dulu mau ada sedikit makanannya personal tumpeng. Karena sekarang repot ya Kak ya. Nanti tumpeng nggak boleh ini itu, jadi saya pikir hari ini kita semua bisa bawa pulang tumpeng itu. Yes. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Kau bisa hadir